Oke, hari ini kita akan belajar tentang convolution neural net. Suara saya cukup jelas? Jelas? Ada, Pak. Oke. So, saya kasih background dulu kenapa convolution neural net ini ada, terutama untuk bidang computer vision ya, yang kita berurusan dengan image. Mungkin saya tunjukin satu video. Ini tahun 1993, saat Yang LeCun mendemokan convolution neural net untuk data MNIST. Komputernya juga masih komputer lama, seperti saat saya pertama kali pakai komputer yang seperti ini. Dia masukkan tulisan tangan atau tulisan ketikan yang dia bisa recognize, itu angka berapa. 1, 2, 3, 4, 5, data setnya sekarang namanya MNIST. Ada yang tulisan tangan seperti ini. Oke. Ya, kalian udah lihat, ini sekitar mungkin 30 tahun lalu, hampir 30 tahun lalu. Dan kalau kita hitung saat dia bekerja sebelumnya, yang mungkin 30 tahun lalu, Profesor Yang LeCun sudah nunjukin ini di lab-nya. Oke. So, apa background-nya? Kemarin mungkin kalian sudah belajar tentang neural network. Ini bisa merangkum pengetahuan kalian di neural network, tapi ini ada versi barunya ternyata. Ini playground.tensorflow.org. Kalian coba-coba nanti di playground.org. Dia fork code yang di sini, dia buat deeper model ya. Apa ini deeper framework? Jadi dia aktivasinya lebih banyak. Boleh. Setiap neuron yang kita susun ya. Misalnya saya bikin 6 layer. Kenapa 6 layer? Karena pola yang harus saya recognize atau classify ini kayak bentuk love ini agak lumayan sulit polanya. Saya buat 6 layer. Oke. Tidak ada aturan berapa layer, tapi semakin kompleks polanya, capacity dari neural network harus semakin tinggi. Di sini karena polanya memang kompleks, atau mungkin yang ini ya, saya coba pakai model neural network dengan 6 layer, 7 neuron, 6 neuron, 5 neuron, 4 neuron, 3 neuron. Ya. Dan ini lihat, dimensinya cuman X1 dan X2 input features-nya. Ya. Cuma 2 dimensi. Kita bisa tambahin juga kuadratiknya kalau mau. Ya. Tapi pemilihan ini tidak trivial ya, maksudnya tidak ada aturannya juga. Nggak ada guidance-nya. Oke? So, dengan ini kita bisa pakai misalnya Liquirelu yang lebih murah komputasinya. Kita pakai regularisasi untuk memanage optimization gradient descent-nya bisa terregularisasi. Oke? Animation speed-nya ini nggak usah, kita coba dulu seperti ini. Ya. Kita lihat apakah network-nya bisa belajar. Oke? Kita deal dengan pola yang seperti star ini. Lihat di sini output loss-nya. Selama loss-nya masih osilasi, tapi dia terus berkurang, itu artinya network-nya masih belajar. Tapi kalau dia udah datar, loss-nya 0 aja ya, itu sudah selesai dia belajar. Akhirnya dia sudah bisa mendetek pola yang ada di dalam data untuk mengklasifikasikan data yang berwarna biru dan data yang berwarna kuning. Kalaupun dia diteruskan, dia udah convert sebenarnya, sehingga saya bisa stop gitu ya. Pola yang lebih kompleks, misalnya ini, dengan network yang sama, apakah dia masih bisa capable of doing that? Oke. Lihat, di epoch keberapa, 100-an, ya, dia udah mulai bisa cari bentuk. Nah, dia akan terus mentraining, mencari nilai-nilai parameter ini, sampai konvergen. Ya, waktu konvergen, loss function-nya datar, sudah tidak berubah, dan minimum. Ya, di sini lihat, test loss
dan training loss tidak boleh berjauhan. Kadang-kadang ada yang training loss-nya kecil, test loss-nya besar. Itu artinya overfitting. Oke? Nah, ini udah mulai terlihat polanya dengan network yang sama, dia capable of melakukan pemisahan. Oke? Kalian bisa play dengan deeper playground ini sebagai summary untuk deep feed-forward neural network. Nah, sekarang masalahnya di convolution neural network. Tadi lihat di film yang ditunjukkan oleh Yann LeCun. Oke. Bagaimana seandainya inputnya image, seperti yang di Yann LeCun. Image itu kan pixel ya, bisa 32 kali 32, 64 kali 64, 128 kali 128. Kalau saya anggap satu pixel itu satu features, oke, di sini, artinya panjang featuresnya itu ada panjang sekali sehingga neural networknya besar sekali sehingga butuh data sangat besar. Oke, karena jumlah misalnya 32 kali 32 aja, ya itu udah di atas 900 input features-nya. Setelah itu neuron di layer pertama, mungkin kita harus bikin ratusan layer, ya supaya dia capable. Tapi kalau terlalu banyak neuron dan layer, akibatnya apa? Saya butuh banyak banget data untuk mentraining. Karena kalau enggak, nanti neural network-nya akan memorizing, ya. Jadi setiap parameter di sini untuk satu pixel. Akhirnya networknya nggak belajar ya. Nah, itu problem yang dialami oleh Yann LeCun yang dia solve dengan arsitektur yang disebut convolution neural net. Jadi kita berurusan dengan pola spasial, biasanya image ya. Dan kalau untuk image biasanya neural networknya harus berbentuk convolution. Kita akan belajar apa itu convolution dalam pertemuan sekarang ya. Jadi kalau misalnya saya punya image kucing, kalau saya pengen mengklasifikasi ini image-nya apa sih, isinya kucing atau anjing atau duck ya, itu disebut classification problem. Jadi saya pengen mengklasifikasi objek di dalam image, apakah dia labelnya cat, dog, atau duck. Itu kalau localization, waktu saya training masuk ke neural network, saya juga masukin 4 titik bounding box. Jadi ada 4 lokasi di image ini supaya saya bisa localize object of interest-nya kita. Tentu saja nanti waktu di training dia harus ada masukin posisi bounding box-nya. Kalau detection, saya perform banyak detection. Saya masukkan beberapa data dengan beberapa bounding box. Dan kalau saya bilang segmentation, artinya bounding box-nya lebih presisi dengan bentuk poligon, supaya saya bisa crop atau take object of interest keluar dari background image. Oke, klasifikasi, localization, object detection, image segmentation, instant segmentation, itu adalah core problem di computer vision. Ya, so bagaimana itu di-solve zaman dulu ya? Ada rule-based system dari input image ini kita cari handed design program ya untuk menentukan ini kucing atau ini anjing atau ini duck yang paling sebelah kiri. Tapi tentu saja ini sulit banget dilakuin. Kalau saya pakai classical machine learning, misalnya seperti SVM, nearest neighbor dan lain-lain, saya juga masih harus lakukan hand design features. Oke? Baru saya masukkan ke classifier yang seperti misalnya SVM. Nah, sejak adanya neural nets, dia ada di posisi yang kedua dari kanan, bahwa input, tapi dia masih butuh features. Ingat di playground tadi, kalau misalnya saya masukin ke neural net dari playground ini, inputnya ini paling kiri ini features. Nah, gimana saya ngambil features dari image? Nah, bagaimana seandainya saya bisa masukkan image-nya, anggaplah sudah ada features dalamnya, nanti ada layer yang mengekstrak features itu secara otomatis. Sehingga nanti dapat final features yang masuk ke classifier. Itu ide besar dari convolution neural net. Jadi dia memberikan kita automatic features extraction, sehingga waktu saya masukkan input data training dalam bentuk image, dia akan extract important features, sehingga waktu lakukan klasifikasi,
Kita tidak berurusan dengan high dimension input features. Oke? Nah, sejak 1993 orang udah tahu convolution, ya. Tapi tadi kalau waktu kalian main di playground ini, coba kalau mau turunin layernya cuman tiga, gitu. Apakah dia masih bisa lakukan ini? Ya, kita coba. Ya, capacity neural network akan sangat ditentukan oleh arsitektur neural network di dalamnya. Berapa jumlah neuron, berapa jumlah layer, okay? Berapa total weight parameter dan lain-lain, itu akan menentukan capacity dari neural network. Ternyata arsitektur itu sangat pengaruh, gitu ya. Nah, karena tidak ada arsitektur yang reusable, Google waktu itu bikin kompetisi ImageNet, sekarang udah berhenti kompetisi ini. Mereka nyediain 22.000 kategori image, total gambarnya, image-nya ada 14 juta, animal, plants, dan lain-lain. Dan dia kasih datasetnya udah di-prepare, misalnya kayak gini, ada dataset kucing gitu ya. Nah, komputer kan ngelihatnya bukan kucingnya, komputer ngelihatnya bahwa kalau saya ambil any pixel di gambar ini, dia ngelihatnya bits, ya. Dia ngelihatnya angka-angka ini yang menunjukkan RGB dari potongan image di sini. Oke? Belum lagi kalau saya bilang image yang disediakan Google tersebut ada iluminasi karena pencahayaan, oke? Ada deformasi, ada inclusion, occlusion, ya. Ada intra-class variation, ada background clutter. Gimana coba kita lakukan features extraction? Nah, ini yang dipropos oleh Yann LeCun, bahwa dari image tersebut, lakukan proses konvolusi, pooling, konvolusi, pooling berkali-kali, sehingga saya dapat features layer, yang tadinya misalnya saya di sini 32 kali 32, input image size-nya, di ujungnya saya cuma dapat features 50. Oke? Jadi dia bisa melakukan dimensionality reduction, dari 32 kali 32 menjadi 50 ujungnya, ya. Dan 50 ini udah fitur-fitur yang sangat penting gitu ya. Dibanding saya masukkan image-nya ke dalam neural network yang panjangnya 32 kali 32 pasti. Oke, neural network-nya pasti akan sulit sekali untuk belajar. Tapi dengan menambahkan layer convolution, ya, saya bisa dapat features cuma 50. Setelah itu saya masukin ke feed forward neural network yang seperti ini. Jadi anggaplah sebelum X1, X2, X dan seterusnya ini, itu ada layer konvolusi di sebelah kiri yang nggak kelihatan, sehingga dia bisa lakukan klasifikasi ini dengan jauh lebih cepat. Oke, nanti tetap bermain-main dengan playground ini, karena ini meng-summarize pemahaman kalian bahwa begini neural network bekerja. Oke. So, bagaimana convolution neural nets bekerja? Kita udah punya satu simulasi, ini yang disebut CNN Explainer, ya. Jadi kalau saya ada image, kalau saya sebut convolution 1.1, ya, anggap ada filter. Oke, ini terlalu kecil mungkin ya. Kalian bisa lihat ada filter yang berjalan itu ya. Oke, jadi saya tentukan filternya misalnya ukurannya 1 kali 1 pixel, nanti dia akan scan ya semua gambar image. Setiap kali dia scan, waktu dia nempel ke target image, dia melakukan proses dot product, oke? Seperti di gambarnya. Jadi ini misalnya ukuran kernelnya, nanti dia akan lakukan dot product ke situ. Tapi gimana cara munculin dia besarnya ya, nanti kalian coba lihat ya. Jadi dia akan scan, dia akan lakukan dot product gitu ya, untuk mengekstrak features dari image ya. Jadi kalian bayangkan ada gambar gelas, saya kasih sticky note, dia akan
dia akan nempel ke situ, waktu nempel dia lakukan dot product, hasil dot produknya nanti dia bikin matrix atau image lagi. Oke? Nah, proses ini dilakukan terus berkali-kali untuk mengekstrak features dari gambar asli. Kita lihat. Oke? Jadi apa yang kalian lihat tadi di CNN Explainer itu ada kayak filter, di sini ada gambar 5x5, oke? Terus nanti dia waktu saya tempelin ke target image, dia akan melakukan dot product, setelah itu dia dapatkan nilai skalar ya. Kalau misalnya ada matrix kali matrix dengan ukuran yang sama, skalar, nanti dia akan, waktu dia berjalan di dalam image-nya, itu proses itu yang kita sebut konvolusi. Oke, dia akan menghasilkan convolution layer. Setelah itu dikonvolut lagi dengan filter atau kernel 2x2, dia akan menghasilkan another convolution layer. Setelah itu baru di max pool, disusun-susun sampai dapat features terakhir. Itu ide besar yang diusulkan oleh Yann LeCun. Nah, banyak yang berlomba-lomba karena udah tahu convolution bisa bekerja dengan baik. Akhirnya di ImageNet sejak tahun 2010 sampai 2015, orang berlomba-lomba membuat neural network yang layernya itu dalam sekali atau deeper sekali. Mungkin ini yang menyebabkan kenapa sampai sekarang kita sebut deep learning. Karena layer dari konklusinya banyak sekali, bahkan yang terakhir dari, kalau nggak salah, model yang diusulkan oleh Microsoft Research Amerika MSRA, ini 150 layer conclusion. Oke, nah, tapi ini yang menarik, data yang tunjukkan di sini, kalau lihat ini salah, ini datanya mungkin kebalik ya, maksudnya dari kiri ke kanan, tapi ini kanan ke kiri, 2010 sampai 2015, lihat, bahwa semakin deeper layernya, ini garis putus-putus, oke, akurasinya, errornya semakin kecil. Ya. Jadi ada yang garis putus-putus ini, lihat, shallow layer, 8 layer, 19 layer, 150 layer conclusion. Ternyata kalau saya buat conclusion layernya lebih deep, dia bisa punya kemampuan untuk mengekstrak features yang lebih penting. Jadi contoh di sini, saya punya gambar ini, setelah itu saya convolute di layer pertama, nanti dia akan menghasilkan image, ya, hasil konklusinya itu juga image. Jadi sini misalnya yang sebelah kiri ini gambar putih, background hitam. Nanti dia akan menghasilkan image, karena dia ngelakuin konvolusi. Terus dia image lagi, waktu dia convolute lagi, gitu ya. Lihat, input image menghasilkan input image. Oke. Jadi yang dari image sebelumnya, terus setelah itu dia aktivasi pakai ReLU, ya. Jadi dia convolute lagi prosesnya, tapi aktivasi supaya dia activate image ini dengan ReLU activation. ReLU kalian udah tahu sebelumnya bahwa itu melakukan proses aktivasi sederhana dengan fungsi ReLU, gitu ya. Nah ini diulang-ulangin terus sampai di ujung dia dapat features yang paling penting, gitu ya. Proses perulangan convolution, activation ReLU, convolution, activation ReLU, max pool, ini adalah proses yang disebut convolution neural network. Oke, sampai kita dapatin features terakhir yang masuk ke classifier neural network. Nah, berapa banyak layer yang kita butuhkan konvolusinya, bagaimana arsitekturnya, misalnya ukuran kernelnya dan lain-lain, itu yang diperlombakan di perlombaan ImageNet selama 2010 mungkin sampai 2015. So kita lihat kenapa ada ide brilian ini terjadi, gitu. Apakah ada landasan, apakah ini wangsitnya si Yann LeCun, atau memang ini adalah natural evolution. Saya lebih cenderung melihat bahwa semua inovasi di teknologi itu adalah natural evolution. Ya, jadi Yann LeCun pasti belajarnya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tahun 59, 60, 68, itu ada model yang diusulkan oleh Hubel dan Wiesel. Dia itu bilang bahwa semua mammalian brain, dia tes dengan kucing, dia masukkan kucingnya ke dalam ruang gelap, nggak ada cahaya, tapi ada satu stimulus dalam bentuk lubang, ya,
yang lubangnya itu bisa diatur sudutnya, bisa diputar. Ya. Kalau lubangnya saya buka dengan sudut tertentu, dia akan masuk cahaya ke dalam ruang gelap itu. Dan dia pasang electrical signal sensor untuk merekam signal brain signal dari kucing. Interestingly, kalau dia plot stimulus orientation, lihat ini stimulusnya ya, orientasinya terhadap neural respon signalnya itu membentuk fungsi spike. Nah, dari ide ini Fukushima tahun 1980 itu membentuk mempropos, dia bilang bahwa sebenarnya image itu kayak sandwich, disusun-susun ya, simple cell, yang disusun-susun yang saya bisa ekstrak lagi. Kalian bayangkan tuh image itu sebenarnya kayak kue lapis yang disusun-susun, dan dia bisa perform pooling dan lain-lain. Jadi ide tentang pooling dan hierarchy of features di dalam image itu sudah diketahui atau diusulkan oleh Fukushima tahun 1980. Butuh 10 tahun, 20 tahun mungkin, butuh 10 tahun mungkin ya, sampai Jan LeCun mendesain LeNet 5. LeNet 5 ini arsitektur neural network yang pertama diusulkan oleh Jan LeCun. Inilah basis dari convolution neural network. Nah, tapi sampai sekarang ini berubah arsitekturnya, sudah banyak sekali arsitektur diusulkan dan sudah sangat deep, tapi tetap masih sama idenya, ide dasarnya dari Profesor Jan LeCun. Beliau sekarang adalah Chief Scientist di Facebook. So, waktu kita bermain convolution neural net, atau mendesain convolution neural net, kita harus mendesain arsitektur dari convolution ya, convolution layer. Di sini pasti kita anggap bahwa input image itu kayak tumpukan fitur, dan proses konvolusi itu adalah proses untuk mengekstrak tumpukan fitur itu ya, dengan proses konvolusi tadi bahwa ada kernel dan dia bergerak membentuk image baru, mengekstrak features dari image, dan setelah itu kita bisa lakukan pooling, activation, convolution, pooling, activation. Nah, prosesnya itu seperti anak kecil di samping ini yang bermain Lego ya. Misalnya ada yang merah itu konvolusi, yang biru itu pooling, yang merah konvolusi lagi. Nah, bagaimana dia mengatur arsitektur dari convolution neural network-nya itu sangat tidak trivial. Ini sangat-sangat trial and error. Sehingga kalau kita lakukan mungkin bisa, tapi takes time ya. Butuh tahunan. Kalau ini kita ubah lagi, training lagi sampai proven. Itu kenapa hingga sekarang deep learning itu kita mereuse arsitektur. Bukan bikin arsitektur dari nol, karena kita nggak ada waktu untuk bermain-main Lego selama 4-5 tahun. Jadi kita harus selalu ngambil model yang sudah proven, sesuai dengan dataset kita, dan kita pakai, atau kita reuse. Nah, next, gimana arsitektur basic ya, bukan yang kompleks, tapi arsitektur basic dari neural network. Sebelah kiri ini neural network biasa, sebelah kanan ini adalah convolution neural net. Jadi dia ada beberapa layer sampai dia masuk ke depth layer. Depth layer itu sama dengan yang sebelah kiri neural network biasa. Nah, proses konvolusi kita tentukan misalnya kernel ya. Misalnya ini image-nya 32x32 karena dia RGB berwarna, dia ada tambahan dimensi 3 gitu ya. Misalnya dia adalah width-nya W1, height-nya H1, dan depth-nya D1, jadi ada lebar, tinggi, sama depth, kita anggap W1, H1, dan misalnya jumlah filternya, ukuran pixelnya K dikali K, itu ada beberapa istilah yang harus kalian ngerti pada saat nanti baca paper, itu ada istilah seperti padding, dan stripe. Ada padding dan stripe. Kernel, dan juga ada spatial extend. Nah, coba lihat satu foto mobil di sini. Ini anggap dia kayak tumpukan fitur yang kita harus ekstrak
ada features yang low level, misalnya gambar yang di bawah, ada yang mid level, ada yang high level, baru dia masuk ke classifier yang berbentuk neural network. Oke, jadi tugas dari layer-layer conclusion itu mengekstrak low level, mid level, high level features supaya masuk ke classifier lebih sedikit featuresnya. Oke. Bagaimana proses konvolusi? Nanti ini ada animasinya tadi di CNN Explainer ya. Jadi setiap proses konvolusi pasti akan menghasilkan image ya. Setiap proses pooling pasti akan mendownsampling image. Kalau proses konvolusi adalah waktu saya tempelkan kernelnya dilakukan dot product, kalau pooling ya kita ngambil misalnya maksimum 2x2 max pooling, kita cuma ambil misalnya di sini matriksnya 4x4, kita jadiin 2x2, terus cari angka paling tinggi di dalam matriks ini, 6, 8, 3, 4. Kita ambil, itu yang disebut max pooling. Dia scan semua isinya, dan dia perform downsampling, ukurannya lebih kecil, ya, dan dia ambil nilai paling tinggi. Nah, kalau saya susun-susun, convolution neural net akan jadi seperti convolution process, activation dengan ReLU, convolution process, ReLU, max pooling, convolution, ReLU, max pooling, dan seterusnya. Sampai di ujungnya, dia mendapatkan last features yang masuk ke fully connected. Fully connected itu kayak gimana? Ya kayak neural network yang kalian udah kenal tadi di playground. Oke? Itu semua dijelaskan di sini, jadi nanti spend time di sini, lihat proses konvolusi itu apa, ya. Waktu dia convolute dari image ini, dia akan menghasilkan image. Oke? Setelah jadi image, proses ReLU itu juga apa? Kayak smoothing, ya. Hilangin ini, dia cuma ngambil, coba lihat, dari gambar yang udah konvolusi sebelah kiri, dia ngambil selain dari gambar itu. Oke? Dia activate. Nah, habis itu dia konvolusi lagi, dia activate lagi, dia ulang-ulang sehingga dia bisa mengekstrak features yang tadinya numpuk-numpuk secara hierarki seperti yang diimajinasikan oleh Fukushima, kayak ada sandwich gitu ya. Dia bisa keluarin lapisan-lapisan sandwichnya sehingga masuk ke neural network dense layer-nya itu sudah fiturnya udah tinggal sedikit. Oke? How it works in detail itu ada PhD scholar dari Stanford, dia bikin ConvNet.js. Mungkin kita start dari simple example yang ini. Jadi dia bikin beberapa layer, ada konvolusi, oke. Di sini ada filternya 8, stripe-nya 1, padding-nya 2. Apa itu stripe dan padding nanti saya akan jelasin, ya. Activation-nya pakai ReLU, ya hitung loss-nya. Ini kalian lihat apa yang terjadi di setiap layer, apa yang dilihat oleh setiap convolution layer. Hasilnya pada saat dia convolute pertama, itu seperti kayak mengekstrak feature-feature itu keluar ya. Kalian bisa main-main dengan ini untuk melihat per layer sampai dia lakukan classification. Di ujungnya dia punya fully connected layer, oke. Dan dia lakukan softmax classifier terakhir. Oke, ingat softmax ini untuk mentranslate keluaran neural network menjadi score probability. Oke, so bagaimana detail bekerjanya? Kita coba lihat. Ini kayaknya slide-nya bisa animatif, jadi kita coba. Oke. Misalnya ada pixel, oke, two-dimensional pixel. Nah, CNN akan mengekstrak features dari situ sehingga dia bisa classify isinya X atau 0. Oke. Jadi bagaimana CNN-nya bekerja? Ingat, image-nya bisa tertranslasi, terrotasi, ya. Scaling-nya bisa beda, weight-nya bisa beda. Ini adalah problem constraint-nya. Oke.
mendesain apakah ini sama itu juga susah buat kita ya, karena komputer nggak melihat begini. Kalau buat kita gampang gitu, tapi kalau komputer agak susah karena dia melihatnya pixel. Ini yang dia lihat oleh komputer. Okay? So komputer tidak melihat secara visual seperti kita, dia ngertinya bits, angka, gitu ya. Komputer adalah literal, dia melihat ini berbeda karena nilai angkanya berbeda. Nah, ConvNet itu kita define satu kayak filter, ini filternya ada 2x2, 3x3 ya. Dan kalau saya tempelin ke target image, dia akan perform perkalian matriks ya. Dan hasilnya pasti akan image lagi ya, karena saya bergerak ke kiri gitu. Saya bergerak ke dalam image itu ya. Jadi ini kita sebut feature match atau kernel. Oke. Nah, setiap kali kernel dia lakukan proses, oke. Dia jalan di dalam image gitu ya. Oke. Oke. Next. Jadi waktu ditempelin dia akan lakuin dot product. Ini bingung saya animasinya. Nanti bisa pakai CNN Explainer. Saya pengen explain apa itu stride dan padding. Oke. Kita pakai CNN Explainer aja. Oke. Jadi yang disebut sebagai proses konvolusi ini, ya, waktu dia berjalan, berapa piksel lompatannya itu kita sebut stride. Oke. Kalau dia berjalan dari ujung yang paling ujungnya, itu artinya paddingnya 0 atau bingkainya 0. Tapi kalau dia misalnya bingkainya 5, artinya dia start dari piksel kelima bergerak konvolusinya. Proses konvolusi akan terus bergerak gitu ya, men-scan semua area. Oke. Waktu dia berhenti di satu area, itu dia lakukan dot product sehingga dia menghasilkan matriks baru. Berapa besar stepnya itu kita sebut stride, bingkainya kita sebut padding. Oke. Tadi animasinya jelek, kalian bisa cek di sini aja, ini jauh lebih intuitif ya. Di bawahnya ini ada penjelasan, jadi kalian bisa cek nanti penjelasannya. Prosesnya itu seperti apa ya. Jadi waktu dia misalnya jalan konklusi, itu dia akan membentuk matriks. Matriks itu kan image ya. Jadi kalian bisa cek di sini kernelnya, waktu dia jalan, itu dia perform dot product, akan menghasilkan nilai, nilainya dia kumpulin jadi matriks lagi. Oke. Activation function-nya tetap sama dengan neural network, bagusnya pakai ReLU. Nah, untuk mentransfer output-nya menjadi score atau probability, dia pakai fungsi softmax. Oke, jadi di ujungnya itu ada softmax. Ya, ini ada videonya juga, CNN Explainer. Ini sangat intuitif dibanding pakai slide animation tadi, suka nggak jalan ininya. Jadi kalian coba fokus ke CNN Explainer untuk benar-benar paham apa itu convolution process ya. Dan convolution neural network sebenarnya adalah gabungan layer konvolusi, layer pooling, layer konvolusi, pooling dan aktivasi ya. Biasanya ada yang sekalian aktivasinya itu digabungin dengan konvolusi. Tapi tiap-tiap framework itu beda-beda. Oke. Misalnya di PyTorch dia udah pasti punya convolution layer, di TensorFlow juga seperti itu. Ini udah ada disediakan oleh framework, jadi kalian nggak akan bikin fungsinya manual. Di sini kalian bisa lihat apa yang terjadi di convolution layer dengan filter 5x5 stride 1, activation-nya. Ya. Di waktu diactivate, image-nya akan berubah seperti ini. Habis itu diactivate gradient. Oke? Nah, kalian bisa lihat tuh apa yang terjadi di dalam neural network pada setiap layernya sampai dia bisa keluarin klasifikasi MNIST di ujungnya. Oke? So, ini linknya nanti coba dicari aja di search ya. Stanford Edu Karpati, nama orangnya Karpati yang bikin CNN Explainer.
Ini adalah tools yang bisa membantu kalian memahami convolution neural net. Kita balik ke materi. Ternyata convolution neural net ini banyak variannya, ya. Jadi bukan cuma satu. Waktu pertama kali ditunjukkan oleh Jan LeCun, Profesor Jan LeCun, saya pengen tunjukin papernya mana ya? Klasik CNN. Oke, ini adalah dari paper Profesor Jan LeCun yang pertama. Dia bilang dari 32 kali 32 bikin 28 kali 6 kali 28 2 kali 28, ya. Jadi dia bikin image, convoluted image C1 features map 28 kali 28, 6 layer. Itu dia pooling, habis itu dia bikin features map, baru dia pooling lagi, baru dia dapetin full 120, baru masuk ke fully connected layer. Dengan ini dia bisa recognize handwritten digit recognition, angka dan tulisan tangan, dan itu udah terjadi sejak tahun 1993. Oke, implementasinya udah pasti gampang karena udah ada framework. Kalian tinggal search kalian tinggal search misalnya nama neural nets-nya pasti ketemu, ya. Misalnya Linet, ya. Misalnya kalian mau bikin Linet implementation in PyTorch. Sudah pasti banyak contoh-contoh bagaimana orang implement Linet di PyTorch, ya. Dikit, banyak. Kalian bisa cek contoh-contoh code-nya. Nah, jadi dari arsitektur yang tadi ditunjukkan di sini oleh Jan LeCun, orang translate code-nya kalau bikin pakai Linet seperti apa. Oke, tadi dia bilang ini dia pakai PyTorch, ini dia cek dia pakai CPU atau GPU, setelah itu dia bikin neural network-nya dari dia pakai Recept 3D, jadi untuk bikin dataset-nya. Oke. Dia implement Linet 5 network, ini tiap-tiap layer-nya gitu, ya. Di sini dia akhirnya come up dengan kelas yang namanya Linet. Jadi kita nggak akan ngedesain construct sendiri, kita selalu based on arsitektur yang sudah proven. Contohnya seperti Linet. Ini nanti kalian bisa jalanin sendiri di Google Colab, ya. Banyak contoh-contohnya. Jadi don't worry about the code, ya. Kalian harus worry apakah kalian ngerti arsitekturnya. Oke, ada beberapa materi tambahan saya kasih, itu terutama tentang klasik DNN, yang Linet ini, ya. Kalian bisa lihat juga nanti di D2L, ya. Setelah Linet ada arsitektur yang disebut AlexNet, ya. Yang tadinya Jan LeCun bilang cuma 2 kali 2 average pooling stride 2, dia bilang 3 kali 3 max pool stride 2. 5 kali 5 conclusion, dia bilang 11 kali 11. Jadi dia extend modelnya Jan LeCun dari yang tadinya sebelah kanan ini menjadi AlexNet. Itu lebih banyak layer tambahannya karena ada 3 additional convolution layer. Oke, baru dia masuk ke dense layer. Nah, gimana bikin AlexNet? Sama aja dengan tadi, arsitekturnya itu kamu AlexNet paper, itu pasti ada papernya, ya. Kalau tadi yang Linet itu juga kamu bisa cari papernya, AlexNet paper, pasti ketemu ini, ya. Ya, bentuknya emang seperti ini, bukan ini kepotong, ya. Emang dia bikinnya seperti ini udah cukup untuk dibaca. Ini ada stride 4, kernel 11, gitu, ya. Tapi ini bukan untuk dihafalin. Ya, ini cuma untuk tahu bahwa Linet itu seperti ini. Nah, kalau saya mau bikin Linet network, saya tinggal, atau AlexNet network, saya bilang AlexNet PyTorch implementation. Biasanya dapat code-nya, ini dari PyTorch-nya sendiri, ada contoh code-nya, kalian bisa jalanin modelnya, gitu, ya. Kalian bisa langsung open di Google Colab bahkan untuk jalaninnya.
Kalau kalian butuh penjelasan lebih dalam, itu di d2l.ai. Ini kita udah masuk ke chapter 6 untuk convolution neural net. Nanti bisa discuss dengan teaching asistennya, set jadwal. Kalau kalian pengen implement sendiri dari Linet dan AlexNet misalnya, itu bisa lihat di online book kita D2L ya. Penjelasannya ada di sini. Kalau kalian udah ambil course ini, harusnya kalian udah bisa lihat, baca source code-nya. Oh, ini dia bikin convolution layer, ukuran kernelnya 5, padding-nya 2, dia pakai full, oke? Waktu full, pakai kernel size 2, stride 2 gitu ya. Ini sangat-sangat intuitif code-nya ya. Tapi orang banyak nggak, ya dia describe dengan arsitektur itu biasanya dengan diagram. Ini contoh diagram, kalau ditulis pakai compressed notation untuk Linet 5. Oke. Selain Linet, di sini juga ada banyak model neural network yang modern, mulai dari AlexNet, itu ada di chapter 8. Mungkin minggu depan kita akan bahas modern convolution neural net. Untuk yang minggu ini fokus dulu ke Linet, ya, cari implementasi kalian, bisa PyTorch, bisa TensorFlow, itu bebas, ya. Itu bukan diskusi yang valid, yang berdiskusi bilang framework saya lebih baik dibanding framework orang lain, atau PyTorch better than TensorFlow, dan lain-lain. Intinya nantinya adalah apakah kita punya GPU atau enggak. Oke? Nah, kalau nggak pakai GPU lambat. Tapi kalau PyTorch sama TensorFlow ya sama aja. Itu masalah kebiasaan aja. Kita biasanya pakai mana. Tapi saya lebih pragmatis. Kalau ada source code-nya di PyTorch, ya kita pakai PyTorch. Kalau ada source code-nya di TensorFlow, ya kita pakai TensorFlow. Karena ini bukan masalah coding, tapi masalah mathematical modeling yang kita punya baseline code. Kalau baseline code-nya ada di PyTorch, ya lebih pragmatis ya belajar PyTorch. Ya. Ada juga yang nulis lagi kalau misalnya dia senang ke PyTorch, padahal source code-nya ada di TensorFlow, gitu ya. Tapi menurut saya itu nggak valid. As long as kita paham code-nya juga sama-sama Python. Okay, so that's it. Introduction tentang convolution neural net. Tugas kalian untuk PR-nya belajar Linet ya. Minggu depan kita akan belajar AlexNet, VGGNet, dan semua arsitektur modern dari convolution neural net. Pada saat bikin convolution neural net, biasanya kita reuse arsitektur, kita nggak bikin dari awal. Karena satu arsitektur itu butuh trial and error berkali-kali, mungkin selama PhD time-nya, dia cuma menghasilkan satu model itu, sampai stabil ya. Jadi cara kita doing AI itu adalah reusing proven architecture instead of developing architecture dari scratch. Oke, sampai di sini course-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan, dan saya sarankan dengan teaching assistant bisa ada sesi untuk bahas bagaimana membuat Linet pakai PyTorch ataupun pakai TensorFlow. Oke? Silakan kalau ada yang mau nanya. Bapak izin bertanya. Tadi kan disebutkan kalau misalkan lebih banyak layer, error itu semakin kecil. Nah, kalau misalkan lebih banyak layer, apakah juga berpengaruh terhadap jumlah data yang dibutuhkan jadi semakin sedikit dan belajarnya lebih cepat, Bapak? Terima kasih. Saya tunjukkan mungkin satu ResNet arsitektur ya. Coba bayangkan neural network sebesar ini. Ya. Saking susahnya digambar ya, udah begini mungkin gambarnya. Setiap layer ini kan dia perform convolution pooling, sampai dia masuk ke connected layer ya. Nah sebenarnya capacity dari kemampuan dia classify ditentukan oleh fully connected layer yang paling ujung. Oh, ini ResNet. Nih. Jadi ada fully connected layer paling ujungnya tuh. Oke. Nah, yang ini dia tulis nih FC1000. Oke. Tapi layer-layer di atasnya itu adalah layer-layer konvolusi. Oke.
Layer fully connected itu persis seperti waktu kamu belajar deeper tadi coba ya, deeper playground. Deeper play. Ya, oke. Jadi kalau kamu baca di sini ada FC layer, itu sebenarnya kayak seperti ini, FC-nya itu dense layer kayak gini. Oke, tapi yang masuk ke sini itu udah features yang sudah diekstrak dari convolution layer. Jadi layer yang 6 hidden ini itu yang disebut sebagai fully connected layer yang di ujung ya. Nah, pertanyaannya Sinta tadi, apakah dia akan berpengaruh? Sebenarnya kita akan berurusan dengan fitur terakhir dan neural network terakhir yang di fully connected ya. Cuman karena proses di sini ekstrak itu kan tadi dot matrix product semua ya, aktivasi, relu, oke, pakai relu, terus konvolusi, itu disusun terus ya. Tentu saja ini seperti teknik untuk mengekstrak features sebelum dia masuk ke fully connected layer. Oke? Nah, apa bedanya kalau kita nggak pakai ini, kita langsung masuk ke fully connected layer? Bayangkan kalau image-nya 32 kali 32, artinya input dari fully connected layer saya 32 kali 32 neuron, gitu ya. Itu akan bikin fully connected layer-nya besar sekali. Inputnya aja 32 kali 32, di mana hidden layer-nya, gitu ya. Kalau di sini kan fully connected layer-nya cuma 1000 neuron, gitu ya. Jadi dia udah batasin kapasitinya di sini. Jadi automatic features extraction sebelumnya di sini itu untuk menyediakan features untuk fully connected layer di ujung. Oke, jadi kapasitinya nggak terlalu terpengaruh. Jadi dia tetap seperti ini, cuman sebelum dia masuk features-nya itu banyak proses konklusi, pooling, activation relu sebelum dia jadi final features. Oke, jadi even saya deeper layer seperti ini, ya, itu tidak merubah FC-nya ya, atau fully connected layer di ujungnya. Ini ada gambar yang lebih bagus. Ini fully connected. Okay. Jadi dia cuman kayak features extraction di sininya, Sinta. Ya. Dan itu tidak ada weight parameternya. Oke. Ini cuman kayak proses konklusi. Nah, yang weight parameter terakhir itu ada di fully connected layer. Nah, yang sangat berpengaruh terhadap jumlah data tadi, itu yang fully connected layer. Kebayang nggak yang saya bahas? Oh, baik Bapak, dapat dimengerti. Terima kasih Ya. Bapak. Layer-layer sebelum fully connected layer itu cuma untuk mengekstrak feature. Nah, itu yang deep. Jadi di situ nggak ada weight parameter yang kayak fully connected layer, yang kayak di sini. Nggak ada weight parameter ini. Itu cuman kayak layer-layer untuk mengekstrak features untuk menyediakan input features yang masuk ke sini. Okay? Karena kalau saya masukin image-nya langsung ke sini terlalu besar neural network-nya. Bayangkan kalau panjangnya input features di sini itu 32 kali 32 kan? Di layer pertama udah pasti harus 32 kali 32 at least. Oke. Layer kedua bisa kurang. Tapi features-nya tidak terseleksi dengan baik. Dengan convolution neural net yang masuk ke fully connected layer ini yang kita sebut fully connected layer ya. Misalnya X1, X2, X kuadrat ini udah dipilih, udah diekstrak oleh convolution layer. Oke. Berapa jumlah data yang dibutuhin ya sama dengan yang kita pakai ini. Jadi itu bagusnya convolution neural net. Walaupun kita tambahin layernya, fully connected layernya yang mendefine capacity dari neural network-nya atau kemampuan dari neural network. Oke, tugas PR kalian make sure bisa implement LeanNet ya. Banyak implementasinya kita nggak akan bikin dari awal. Cuman sebaiknya kalian baca legendary paper dari LeanNet paper ya. Setiap kali ada arsitektur, baca papernya. To respect the owner, Ian Lekut, ini paper tahun 90-an. Ya, kira-kira dia bikin kayak gini.
Ini yang sampai sekarang kita pakai. Oke. Tapi apakah kalian akan konstruk sendiri? Enggak, udah banyak implementasinya. Salah satunya tadi kalian bisa lihat, misalnya Linet implementation on PyTorch. Oke, ini banyak. Jadi cari source code yang kalian paham, baik itu TensorFlow atau PyTorch. Tentu saja ini udah nggak bisa lagi dilakukan di Orange ya. Kalau kalian senang pakai Orange, ya tinggal drag and drop ya. Tapi Orange itu bagus untuk pada saat kalian mau menentukan modelnya. Waktu kalian explore datanya, mungkin di fase exploratory. Ya. Tapi pada saat kalian harus bekerja di production level untuk image recognition, segmentation, detection, akan banyak sekali framework lain yang kalian pakai untuk mengimplementasi. Ada framework-framework yang terkenal, misalnya untuk computer vision, kayak YOLO framework. Ini model-model seperti Linet, ResNet, itu sudah dijadikan framework ya. YOLO ya. Jadi dia udah implement banyak sekali model, ini model-model semua nih ya. Jadi di dalam framework ini udah multi architecture. Kalian bisa panggil Linet, Fast RCNN, RCNN, dan kalian bisa pakai langsung jadi seperti ini YOLO dari Darknet ini. Ini yang banyak orang pakai untuk object detection ya. Tapi saya nggak suka kenalin ini langsung tanpa kalian tahu ceritanya. Karena kalau kalian udah masuk ke sini, ya ini udah jadi softwarenya aja. Kalian tinggal pakai untuk rekognisi ini dog, ini bicycle gitu ya. Dan dia udah punya dataset, kalian tinggal lakuin. Ini kalau mau main-main dengan YOLO, silakan. Just for curiosity bahwa ada framework-framework yang sudah ready dengan semua model neural network yang tadi kita ceritain. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya serahkan waktunya balik ke kalian. Silakan latihan yang Linet ya. Minggu depan kita masuk bahas AlexNet dan model-model yang lebih advance. Nanti pada saat kalian bekerja, biasanya untuk real case, kalian akan pakai framework computer vision, misalnya seperti YOLO ini. Kalau kalian udah ngerti basic convolution neural net, pada saat pakai ini kalian udah paham, oh ini arsitektur, oh ini input, oh ini output parameter, ini hasil trainingnya. Jadi YOLO ini adalah framework computer vision yang sudah combine banyak sekali CNN architecture. Oke? Oke, saya stop sampai di sini. Sampai ketemu kita di minggu depan. Kita akan bahas modern neural network. Terima kasih Pak Risman. Terima kasih semuanya ya.